على هذه النية وعلى من نوى به سبيل الصالحين إلى حضرة النبي والنبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah umur. Mudah-mudahan kita dan keluarga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam taat ibadah kepada Allah, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Amin. Allahumma amin. Adapun wudu, itulah halaman 6 kita lah. Adapun wudu di bawah, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Nah, ini kan kitab karangan Abdurrahman Siddiq, anak daripada Tuan Guru Muhammad Afifuddin, ya, yang mendirikan Masjid Martapura. Menjadi kisah Fatihah. Nah, adapun wudu, maka kesempurnaannya di dalam 3 perkara. Pertamanya, bahwa engkau sucikan, sebagai tulisannya, sucikan hatimu daripada tipu daya dan dengki dan khianat. Jadi kadang sakadar mensucikan luar, tapi batinnya juga disucikan. Nah, kalau wudu itu kan nang banyu mensucikan nang lahirnya. Nah, nang disucikan nang di dalamnya pula supaya sempurna hati daripada tipu daya dan dengki dan khianat. Dengki, kada nyaman melihat orang dapat nikmat, sakit hati. Kada kawa melihat orang bahagia, sakit hati, itu dengki. Kada pernah merasa nyaman melihat orang lain bahagia. Nah, bila di hati kita ada perasaan nangka itu, orang merasa beda motor, sakit hati. Kenapa? Duit seorang kada dijuntannya, membayarkan kali duitnya kada juga. Kenapa kok sakit hati? Nah, itu dengki ada di hati. Ada orang pengajian, seorang pengajian jadi guru biasanya. Nah, seorang pengajian 45 gitu kita daus dia 45 minggu pihak. Orang tahu saja sakit hati juga, saling lawan orang, menyambati lawan orang, itu di hati ada dengki. Nah, orang berdagangan ayo seorang kada sakit hati, itu dengki. Lalu pikiran macam-macam menjadi supaya orang pada bayu. Kalau orang dapat nikmat akhirat, lalu supaya ia dihinakan orang. Nah, kita harus sadar kemuliaan dan kehinaan itu milik Allah. Nang ampun hak menetapkan orang mulia dan hina. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Kau muliakan orang yang kau kehendaki dan kau hinakan orang yang engkau kehendaki. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau ya Allah atas setiap sesuatu kuasa. Kawa ujurang bahari dan kami hingkat. Nah, itu bahasa bahari.
Jadi urusan itu urusan Allah. Jangan kira kaitan dengan menghinakan orang lain lalu seorang dianggap kurang mulia, kadang tak akan terjadi itu. Dengan kita mahapang orang lalu kita dimuliakan, kadang. Jadi tetaplah kita baik lewat orang. Jangan ada dengki di hati. Dengki ini penyakit yang sangat berbahaya, meruntuh amal. Itu kalau dari Nabi, al-hasan ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-hatabah. Dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu yang karing. Hatab itu kayu karing, dimakan api habis. Apalagi musim panas ini, panas ya Allah. Tapi baru hujan juga. Nah, itu dibarasihi juga. Jadi artinya selain mensucikan nang zahir, hatinya juga diusahakan membuangi tipu daya, dengki dan khianat, kada jujur. Laki bini, nang bini kada jujur, nang laki kada jujur. Pas akhirnya, nah itu kan ketahuan rusak rumah tangga. Nah, kedua, untuk kesempurnaan wudu. Nah, keduanya, teladan keduanya, kedua daripada tiga tadi. Engkau sucikan badan daripada segala dosa. Badan, anggota zahir, mata, udah kawak, patihan udah kawak, mengarang bawa ini nih, kayak di bangsa mana sudah. Mudah kau menjaga mata daripada melihat yang haram. Jangankan keluar rumah, di dalam rumah kau melihat yang haram, apalagi wajah ini HP. Tergantung orangnya aja lagi yang memiliki HP. Menjaga mata. Maka bila kada kawa, ujar Imam Ghazali, menjaga mata daripada yang haram, tak akan pernah merasakan lezatnya ibadah. Kada nyaman. Orang maulidan bahagia, orang rame puasnya kada. Harus mengantuk sepanjang jalan. Kada merasa rame, kada menikmati. Apakah ibadah baca Quran kah? Apa saja ibadah itu kada pernah merasa nyaman? Itu karena masih mata melihat yang haram. Telinga, ini kan anggota yang zahir, jangan sampai menggawe dosa, disucikan daripada segala dosa. Jangan mendengar yang haram. Mulut jangan mengucapkan yang haram, menyembati orang. Ini bujur panggulunya, nang bujur juga. Bila disambat orang tersumpan, ngarannya gibah, mengoyak. Mau menyambat nang bujur dan baik, kada apa. Nyambat si Ano tu bapak aku tujuh bandar jar bila tapa ombai di warung ini nama membayari. Nah itu kada gibah, itu berpahala memuji ngarannya. Namun dibalik aku jangan dah kau tak ombai dan si Ano tu kenapa dulu? Kan bila tak ombai di warung dia minta bayariakan. Nah itu lah. Nah ini, jadi menjaga ini berat kalau ada Allah yang menolongi. Mulut daripada menguyak ulang, menjaga mulut daripada berdusta. Ini kan dia bisa berdusta cuma mengarampot. Nah, sama aja juga bahasa kami itu. Ya, jadi jangan sampai mulut artinya menggawe dosa, baik menyambati orang atau apa tadi menghina orang, atau lagi bisa apa mengadu domba. Itu nama mengadu domba orang. Jadi orang bakal lagi ini sebenarnya mengadu domba orang. Nah itu hati-hati. Sucikan zahir
zahir badan ini daripada segala dosa. Tangan jangan menjapai yang haram. Apa menjapai yang haram? Barangnya apa? Yang haram pak? Iya. Atau menulis yang haram. Apa menulis yang haram? Bah, misalnya aja tuh, biar ditulis di dinding, misalnya di dinding ini bisa di dinding dulu si Ano maling itu udah boleh haram hukumnya. Nah, atau biar di misalnya di Facebook kah, Instagram kah yang berdiuran. Nah, jangan ini ramai kalau rombong lagi berkampur di media sosial. Jangan juga. Nah, atau menulis mendustai orang misalnya, atau menulis nang kada jujur, membuat laporan fiktif nang 100.000 harganya dibuat tanggal 2. Apalagi mau bertambah 0, 100.000 tambah 0 sedikit 0 aja, tapi berarti jadinya. Nah, jadi 0 itu, kenapa 0 itu jadi bernilai? Karena ada angka 1 di depannya. Kalau yang ada angka 1 di depan panjangnya aja 0-nya berapa nilainya? Itu angka 1, angka 2, angka 3. Nah itu tuh. Jadi itu harus dijaga. Apalagi masalah urusan makan minum inilah pakai, artinya masalah duit ini jangan sampai yang haram. Kenapa? Semua amal ibadah kada diterima oleh Allah bila terbuat pakaian yang haram, makanan yang haram, ya sudah. Duit yang kada halal dibawa kulit ke rumah bini tamaka, bini batianan anaknya yang dalam parut makan juga, nang di luar parut makan yang haram juga. Ya nang menangis mengurus si anak yang baik, kenapa makanannya haram, untalannya. Amunnya makanannya baik, insya Allah jawian baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan daripada nang halal. Thayyibat ay halalan ladzatan, ladzat lagi halal. Ma razaqnakum, apa nang kami beri rezeki akan kamu. Wa'malu shalihan. Kalau orang tuh makanannya halal, semuanya wa'malu shalihan, jawiannya baik. Tapi kalau makanan yang haram gawiannya ada baik. Man akala haram asad jawarihu sya'aba. Nah itu. Jadi jangan salahkan anak kenapa nakal. Kalau seorang nanti salah, kalau seorang nanti salah. Aku aja sudah sedang mendidik sekolahan pesantren dah, masih aja lagi nang disalahkan pesantrennya. Seorang beri makan anak duit nang haram. Namunnya nang halal insya Allah baik aja nanti insya Allah. Nah itu jadi perlu diperhatikan. Nah jadi anggota badan dari segala apa dosa. Tangan tadi, batis juga jangan sampai berjalan ke tempat yang diharamkan oleh Allah Taala. Bahkan kita ini di dalam kitab turun pernah membaca, kita lewat pun di tempat maksiat itu harus berlaju karena khawatir kalau turun badan. Jadi biasanya kalau bahari lah, ini kalau bahari biasanya lalu di balapang 1 belaju itu sudah motor, tapi balapang 1 dibalik berapa? Nah, balapang 18 apa orang kami tuh. Jadi belaju supir taksir Martapura nih biar salah supir ulin kan dulu ada kalau putih di atas, hijau di bawah, kapal kanan. Jadi membawa penumpang seikung, penumpang itu ada yang lainnya, cuma seikung sudah ke dalam situ. Minta tarakan ke dalam, kada urut, kada matarakan, hakun matarakan. Imbang itu jadi supirnya nih, motor mesti rusak-rusak aja. Masialnya aja sih, betobat tahu pada lagi tumpang nih. Dahulu tahu ini masih ada pada Allah. Atau kemana pembatuan, misalnya berjalan ke pembatuan, mengenai kisah orang buta mulai di hulu sungai, ya Allah, sampai ke kandangan, berucap aja kandangan sudah, mana tahu ikan pertama melihat bodoh dulu ya, bodoh dulu ya. Sampai ke pembatuan, nah pembatuan pulang jadi
mana takut pun di bawah kan jelas. Iya kok. Kok minum dulu. Ya lewat pulang, nah ya pun sudah jadi. Nah ya buat apa ya? Nah, ya Allah. Jadi paling nyaman biar kalau hati dibarasi lah, dan jika ada lawan orang, baik itu pulang anggota zahir ini barasi nyaman, hati kada sakit hati itu lah. Dan yang ketiganya, yang ketiga daripada tiga habisan. Engkau basuh anggota akan sebagai basuh yang sempurna dengan tiada berlebih-lebihan daripada air. Jadi yang ketiga membasuh anggota dengan sempurna, bujur-bujur, jangan lima-lima karuan. Membasuh anggota berwudu batas muha dari tempat tumbuh rambut di atas nang biasa. Kan kalau nang luar biasa sampai ke atas sini nang di sininya mengkira tuh nang luar biasa, nang biasa aja. Nah, kan sampai ke bawah dan sampai sini. Jadi bujur-bujur rapi. Nah, kebanyakan tuh membasuh tangan bisa ada sampai ke siku, apalagi berbinian bajunya tangannya ketat, lalu harus sampai ke ujung menyingsing. Nah, sama aja pelakian juga. Maka bilanya berwudu ada sampai ke siku, wudunya kada sah. Jadi harus bujur-bujur sempurna sampai akan ke siku minimal. Dan sunnahnya lagi sampai setengah pergelangan. Itu sunnah. Badis juga kebanyakan nang kada sah itu orang makubui baca jibok bersimpur aja lalu tumit kada basah. Ya nang ada hadis wailul lil aqdam, masuk neraka wail bagi tumit lantaran kada basah. Waktu berwudu kada bujur. Jadi bujur-bujur digusuk supaya rata dan itu, jadi bujur-bujur sah dan meyakinkan. Nah itu ini kada bilang ciplak-ciplak kada karuan, tapi pulang jangan berlebihan. Anak menyempurnakan umat terlalu berlebihan benar, busuk-busuk baju kubui harus setengah durung habis. Itu jangan juga kada boleh. Amun di masjid haram umumnya lah. Itu kenapa bajunya baju wakaf. Jadi kalau baju wakaf itu kalau berlebihan haram hukumnya. Jadi yang normal aja lah. Apalagi mun baju wakaf lah, seorang kasih monggo misalnya membawa mobil aja, membasuh mobil, bajunya baju masjid, nang membayar listriknya masjid ada boleh, haram hukumnya. Amun kau itu lain lagi, ini bertugas di sini, maka mana ambil baju? Itu lain loh, tugas. Menurut kan basuh mobil di sini, suruh kau pulang basuh angkat keharatan muan. Lain malam biu lah, menang malam biu berwudu gitu, boleh di masjid kaum hamuk. Kau bahasa hamba adalah aja orang. Boleh di masjid bang, di pauduan kan boleh aja. Orang Alami banyak orang Muntai sini lah, orang Muntai para Alami. Dan ada pun pakaian. Nah ini kan kita sebanyak tadi wudu sudah. Nah lalu pakaian pulang, maka kesempurnaannya dengan 3 perkara. 3 terus inilah. Pertamanya bahwa adalah asalnya daripada harta halal. Itu paling utama dahulu. Pakaian yang kita pakai gasan beribadah itu halal. Biar melarang baju pakaian tidak masalah, yang penting halal. Yalah. Ada apa-apa melarang misalnya BHS-nya nang tangan 200, tangan 2 juta misalnya. Baju mana larang-larang mah ada apa-apa, yang penting halal. Ada harga 100.000 semua jutaan ya. Nah ini ada halal, kada diterima. Jadi
pertama itu pakaian yang utama benar halal. Yang kedua bahwa adalah ia suci daripada najis. Jadi pakaian tadi jangan najis. Apakah najisnya? Kalau yang selawar dalam takkan titik banyu kambing misalnya. Makanya kalau kita bawa kambing itulah kalaunya imbahnya itu bukan hanya nang basuh di situ, tapi menganjurkan mempercikan air kabatis itu disapu di lawan banyu, dibasuh bagus lagi. Karena itu coba kan kalau kita perhatikan dasar menyambur. Cuma dia juga awal yang ahli menambur bayar kepala kawisin di dalam dia berbinian nih. Apa? Tahu ikan pembinian sandalnya kan ada, bajunya kan ada, kamarnya ada. Jika ya orang banyak iwaknya. Nyambur benar, jadi hati-hati benar, jangan sampai najis. Nah cuma jangan terlalu berlebihan karena was-was ada juga orang yang berlebihan benar. Ini pernah lu terdapat orang yang kayak itu. Jadi dulu ya kita sembahyang kan kita sembahyang aku aja dulu orang kenapa dulu ada anak halusnya tuh kalau kita kami dari mana rumah lu tanah lu benar seorang pada tahu orang apa pas sudah bersejadah itu nah apa lagi kalau berlebihan karena pulang waswis maka bedanya berwudu pas sembahyang waswis ya udah nyanyok terbang lambat menyetundong mulai dari ada bisi kawal sembahyang isya itu sampai jam 9 sembahyang berjamaah 4 tapi sampai rakaat terakhir aja jadi itu Allahu Akbar Allah rukuk sujud imam serakaat pada pukul lagi sampai ayat akhir aja itu pun ia kada yakin berguling bahasa amat sembahyang bahasa ya sampai pukul 9 malam. Nah waswis wasiat berlebihan benar diganggu oleh syaitan. Dan ketiga bahwa adalah ia muwafaqah sunnah Nabi. Jangan ada memakainya itu atas jalan kemegahan dan takabur. Biar baju hanya baju larang tapi jangan niat takabur bermegah-megah berakak sombong jangan. Niat mensyukuri diberi Allah Ta'ala duit kawan nukar baju pakaian yang larang kita pakai gunakan kesan ibadah. Artinya menghadap Allah Ta'ala supaya artinya aku ini bujur-bujur menghargai, menghormati, mentakzim lawan Allah Ta'ala sehingga pakaian yang paling larang aku pakai bagus. Bila dapat nikmat itu kita gunakan gasan beribadah itu Allah Ta'ala senang. Bila kita itu diberi Allah Ta'ala nikmat kita pakai Allah Ta'ala senang. Hadis Nabi innallaha yuhibbu ayyara athara ni'ami 'ala 'abdi. Allah Ta'ala itu sungguh sangat senang melihat nikmatnya atas hambanya. Coba pian adalah misalnya pian di sini memberi seseorang tapi pian beri misalnya Pak Hasyim pian beri BHS misalnya itu sekalinya hari Jumat tapi Pak berian dari bagai sininya himung pada himung digunakan orang beribadah. Namun di bagian beri pian mengintai sebulan 2 bulan dia tidak memakai jual sama aja. Jadi Allah Ta'ala senang melihat kalau kita memakai. Jadi bila kita memakai apapun yang bagus-bagus dengan niat mensyukuri nikmat Allah memberi jadi pahala malah. Nah, jadi jangan sampai kita memvonis orang dan pakaian beda kata juga larang-larang bersombong aja. Sombong itu andaknya di hati bukan di pakaian. Biar pakaian berupa camping tapi kalau niatnya sombong ya sombong. Niatnya supaya padakan orang wali, supaya padakan orang warak padahal warik. Nah, jadi hati itu nang ianya. Wah jangan burung itu agak mana aja pengajian bawa mobil. Orang bisa pindah motor gitu, orang bahari pak gurunya bisa pindah. Ada kawan disamakan zaman bahari lawan wayang ini. Sama nang kayak orang telah menyapulakan anak mengaji di pihak nih. Ya,
wayah ini belajar Quran hanya berbayar, bahari aku jangan belajar kan berbayar-bayaran ha. Namun tak ada bayar ya sudah hidup akan alamnya zaman bahari jangan wayah ini. Zaman wayah ini ada kawal lagi disamakan. Nah jadi nampak, yang penting hati kita tuh bersih, jangan sampai menilai orang yang ada baik. Tapi kalau kita nih misalnya adalah besi pakaian yang bagus-bagus kita gunakan, kita pakai dengan niat mensyukuri, itu lebih tinggi makomnya daripada orang makom sabar. Pakaian yang buruk-buruk aja, sabar aja serigala kawan kan. Nah itulah. Makanya dalam Al-Quran itu kan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tahaddusan bin ni'mah man syukuri. Nabi itu kalau dibelok pakaian nang hanya berpakai sedikit pakai, nang buruk beriakan. Nah, datang pulang balik pakai pula, nang buruk beriakan. Ada kita datang pulang balik pakai, nang buruk simpani. Datang pulang balik pakai, misalnya adalah nang buruk simpani. Pas bilang baik sedikit salamari pakaian nang buruk, tadinya nang buruk nang sudah pakai, walaupun lebih masih baik lagi. Nah, sayang terus. Sampai tapi buruk saja disayangi maksudnya. Nah itu jadi gitu lah. Jadi ujar Sidin apa memakai pakaian itu atas jalan tanahnya. Jangan memakai atas jalan kemegahan, artinya sombong, takabur jangan. Pakai pakaian tapi dengan niat mensyukuri nikmat Allah, menggunakan untuk kebaikan. Bagus. Habis. Dan adapun memeliharakan waktu, menjaga waktu maksudnya memperhatikan waktu. Kita ini wah ini nyaman sudah. Ada terlalu perhatian dan waktu mendengar aja mic di mana-mana ada berbunyi. Jar alarm untuk sampai. Atau mengaji ayat dan memandang bang orang ada orang kadang-kadang bahari mun kadang memperhatikan wujud bisa ada tahu basic jam kadang. Nah kan radio kadang mic ada berbunyi di kampung kami, nah ada listrik ya Pak, entah karena akinya habis terlalu dahulu bahari lagi kata makabah kayu bejokong mun dari kampung ulun tuh dahulu lagi belum ada di kampung tuh biar ada nawa panggang tuh bakayu lebih 5 pal bejokong tuh, maka mun pulihkannya melawan arus banyu lah tapal bejokong gampang banget 5 kilo baik itu ada taparan sekitar 2 kilo bagi itu sudah bangun modern baru lah ada taparan lagi tiba itu tahun 92 rasanya itu listrik itu pun dia bersama harus syaratnya menangkulkan. Bila nyaman menangkulkan kita nyalakan listriknya, bila ada mana dia akan orang lain. Nah, itu ayo nang penting kampung tarang menguning ya kalau balik bahari rame lagi 3 partai bahari termasuk Juti ulun ni kata jumpa terbaru itu juga. Ya Allah, ramai benar. Diguru kurang. Amin. Dan di musim kampanye itu pengajian dulu bahwa belajaran malam nang bajisan yang bermakil di parayan semua pengguru. Ada boleh lagi bapak kumpulan dari itu Allah. Ya, kami sempat pengajian itu belajar nahu. Mutamimah itu ada jenang busuk di rumah mendengarkan pandir lalu binatang mandir macam-macam. Juga atas salah pandir ada nama kurang kan ada sawat 2 hari hilang dari kampung. Tadi kurang dia pilih urat. Untuk hal benar ada tahun lagi 50 lumpur itu alhamdulillah si tahu aja nak balik. Semangat juangnya luar biasa balik kami. Harus kita
Jadi memelihara waktu maka kesempurnaannya di dalam tiga perkara. Pertama, bahwa adalah pandangmu itu kepada matahari dan bulan. Bulan itu kalau malam, matahari itu kan kayak zuhur. Jadi bahari itu karena kadar jam, mun mengetahui pakai matahari, itu pakai alat apa? Misalnya bilah kayu, nah katakan kalau zuhur, ini misalnya matahari dari sana zuhur adalah apa? Pagi, sorenya di situ. Nah, jadi kalau ini bayang-bayang sudah menyebelah sini, berarti waktu zuhur sudah masuk. Habisnya waktu zuhur, masuk waktu asar. Kapan? Kalau bayang-bayang ini menjadi sama seumpamanya. Nah, ini misalnya kayak ini, kita tumbangkan ini sampai labihan sedikit, asar masuk. Kayak itu pembari. Maghrib bilanya habang sudah tinggal mataharinya, iya tuh. Isya bila hilang kan habang, bahasa Arabnya syafaqul ahmar itu. Tapi lagi bahari nampak kelihatan, ya belum berlistrik. Dia no kami sudah berlistrik, lampu menara pulang, banyak perusahaan tapi ketahuan lagi. Tapi pulang zamannya ini canggihan, kita dihappy aja kawan mengetahui masuk waktu. Nah, anak setiap waktu kabel bunyi adan ada ya kalau zaman canggih, tapi beramal kulit. Kita ini nyaman sudah, fasilitas semakin mudah kita ini. Masya Allah nyaman banget. Beri di kampung pulang, mun hendak sembahyang subuh pada saat tahajud, hendak sembahyang subuh, apalagi mun pada ulun, mun malamnya hujan turun ke sungai. Nah, jalannya apa? Tanahnya itu licin, bisa tajungkah. Tadiannya pulang bakas jalan berjejak tanah nang licin, berjalan bisa tahan tak berusuk segala macam bahari. Wah, yang ini sangat nyaman, sudah tinggal memutar kerang hidup banyak. Tapi kulirnya masih. Nah, bahari kuring kapalo, ini nyaman, basi, baki kipas angin. Nah, kan ingat lagi soalnya dibangun subuh. Nah, bangun. Nikmat Allah semakin banyak, tapi semakin jauh dari Allah Ta'ala. Nah, itu dikhawatirkan kalau termasuk orang yang kufur nikmat. Maka bilanya kufur nikmat, ya anda mujar Allah Ta'ala wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur nikmat, maka adabku bersangat. Nah, jadi pandangmu kepada matahari dan bulan dan bintang, bacaannya adalah baca gunting, nggak bisa jadian atau alat. Salah baca. Supaya bersungguh-sungguh engkau dengan dia mengetahui hadir waktu. Nah, dia bujur-bujur memperhatikan nyaman tahu masuk waktu. Bintang ini kan subuh lah, mengetahui waktu subuh orang dari hafal. Dan yang keduanya bahwa adalah pandanganmu itu kepada bang adan lah, lain bang itu BRIB itu lain bang adan, muadzin kan orang adan bang. Jadi perhatikan kadang-kadang ada orang maksud, kayak itu mendengarkan. Wah, ini kita alhamdulillah sebelah gak ada Ramadan, sebelah sini ada Ramadan. Kayak kita jadi sini sama kadang-kadang. Artinya tuh bilang hampir kalau ada alasan lagi. Nah, aku juga ada tahu genanganku ada lagi belum subuh lagi. Mik sudah bilang sebelah menyebelah berbunyi, nyaring sudah. Dan ketiga bahwa adalah hatimu memikirkan dan memeliharakan bagi waktu. Nanti kami saja sembahyang zuhur baru lagi parah sampai sebetulnya barangan, tapi kirakan harus kayak dan. Dan ada pun menghadap kiblat. Nah, baru lagi isya lah. Jadi saja melihara waktu. Nah, tapi kan ada apa isya sampai subuh waktunya kan. Adat subuhnya habis isya. Jadi mau sampai tengah malam pun sampai yang isya tidak masalah. Artinya tetap sah aja toh. Ini kadang-kadang kan orang yang kada suka lawan kita. Kita nih pengajian ini nanti kada suka.
talambatnya sampai pukul 8 sampai turun tak jika di waktu juga bacaan ini karaoke sampai tengah malam ada subjeknya. Nah itu kan aneh ya, para rumah pulang ada duit macam-macam orang di masjid sampai itu lah kayak apa mau melawan depan ya. Makanya tuh ngali benar kita ini, namun kesalahan orang tuh nampak benar. Sudah kesalahan seorang pada kelihatan ya, lagu rumah ramah tuh gajah di pelupuk mata tiada kelihatannya, ya kan? Namanya semut kan apa? Seberang lautan nampak kelihatan, gajah di pelupuk mata tiada kelihatannya. Tak ayam di pelupuk mata gajah, tak tutup matanya sudah. Ayam pada melihat. Nah, artinya ya bang sudah kalau dosa itu menumpuk pada kawal lagi melihat kesalahan seorang, kurang aja tak salah. Tidak ada yang bujurnya orang. Kau dah nyari membunyikan mic salah, nyaringannya. Bagaimana? Rumahnya kadang-kadang dalam mic, nah salah juga. Ini namanya bujurnya. Jadi mulut kita inilah anak membujurkan lawan orang bertetangga kawan. Makanya Luqmanul Hakim itu membawa anak sidin ke pasar. Nah, ke pasar menukar himar, kulitnya ditunggangi berdua. Kata abahnya ada berbuat. Ada orang melihat umurnya orang tuanya, nang Tuhan anak suruh jalan, ada pintar orang Tuhan ini. Dengarlah jadi dengar salah kita beli jadi ayat buruk jenengan. Ikan nak berbuat abah dan mahirat pulang. Jalan bertemuan pulang orang tua kalau bakal, anak ada bakal ini kan. Ketulahan ini anak. Kuitan disuruh berjalan seorang yang berbuat nangarlah salah pulang beli salah. Baik itu berbuat dah kita berdua tak salah lagi dah. Berbuat berdua bertemuan pulang umat desa manusia ada bakal himar harus berdua membuat dia mengolahnya nangar salah pulang. Bapak kenapa? Parah ini berdua turun berdua. Besolusi dan orang pulang pada saat manusia bunga jangan saya barang berbuat saya barang ada apa? Ada nampasnya. Jadi pun seorang baik udah tak usahakan, kada usah menggalui suara orang. Itu ya urut siang hari tadi kawan tu ada telepon ni apa ni jangan bermajlis. Artinya berdikiran, jikiran ni berdikiran menuju laksa sampai kurang syirik api nerakanya. Padahal kan orang bid'ah pula ujar ulun. Amun mendengar suara orang itu kita ada pernah muncul. Namun kita ada kesalahan menurut ilmu kita udah terus biarkan anjing menggunggung kabilah tak berjalan. Nah, mati. Allah tenang apa suara orang, tapi punya tahu orangnya jangan dilawan. Kalau paksa namanya mbak, baiki aja. Ya kayak akhir sampai habis tes satunya mati sulaman. Urut banyak contoh nangka itu sudah urut tuh pengajian banyak nang saring karena nang sekung berdua urut tahu disambati orang tahu barangnya kayaknya keselamatan ada dia nanti iya mau tak kau takut dan akhirnya apa baik gitu mau kita lawan nih seumuran jadi musuh ada dapat masyarakat kita. Nah jadi kita jangan bermusuh. Baik aja pedang sanak berataan. Belum di sini belum asalnya rasanya bukan seuzat ada nakal-nakal tujuh, tapi biar nakal-nakal tujuh itu Pak Hasim sedikit ulang apa yang undang guru gitu ya. Ini misalnya Pak Hasim ada hampir aja dulu ayo atas salah ada bapak, tapi mau mandang dari nang saya berdua nang kayak itu apa panggil gitu. Biar aja nya geger gunung sulangan kah jadi gila sulangan gini. Tapi kan ada Pak Insyaallah adalah ni umpama ulun aja ulun di kampung mau urusi langgan membangun langgan membangun baiki itu kan sumbangan orang nih ini di pedagang nyaman aja pedagang modal di langgan padahal hanya duit kunang habis kita kada di 6 tahunnya Pak uang pian juga pada setelah 1 tahun lagi habis jadi pun habis siapa nak mau urusin dari agama
Kenapa itu orang menyembah yang penting Allah Ta'ala tuh tahu kita kada salah gitu nah. Kenapa manggil benangka itu? Biar saja ya. Entah kayaknya jadi peneliti masjid buruk seburuk-buruknya. Ada yang gendong. Mau aja berebut karena menggendong masjid tahun langgar. Apa duit kasnya banyak. Iya kan. Pas pergantian lalu aku teh menjayakan, hilang duitnya. Mulai laporan fiktif pulang, masyarakat dipunguli. Padahal masyarakat tidak tahu apa-apa, Allah Ta'ala urusannya ini. Tapi di sini ada bangkai itu urut aja banglah. Ini mau upah makan kayak itu. Ini memang sudah nyamannya banyak yang hendak. Lagi bangun bapak tahu-tahu. Nah orang ada ya lah. Ada pun menghadap kiblat gitu, bagian situ dahulu gitu lah. Nah, ada pulang-pulang tambah saling, orang kita sudah jalan masih lagi. Ada orang bertempat juga mau lihat-lihatin orang yang pindah saling tuh. Lalu dia depannya langsung, hanya wajah saling sama itu. Rame, tapi seorang jangan saling gitu, seorang saling kok belawan jalannya. Asal jangan dilawan ya. Di rumah tuh biar lawan bini gitu juga. Bila bini menyaring, jangan dilawani. Makanya kan nyumpit julukinan abang 45 butir. Namanya lah. Kalau bini kamu baru apa kan? Insya Allah berubah drastis tuh. Dan tadi Pak Mamai, abang dia dah bisa menyepaham. Hampir saling. Insya Allah lah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ilmu yang berkah dan manfaat, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita dan keluarga kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua masuk surga bertemu dengan Rasulullah dan para awliya Allah. Ala hadihi wa ala man nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah